Lihat tuh Pak, tetangga kita beli motor baru. Ya baguslah, ada kemajuan. Artinya mereka ada rezeki lebih, Bu. Bagus apanya? Dulu hidup mereka sama kayak kita. Sekarang mereka sudah bisa beli motor. Besok-besok beli apa lagi? Sedangkan kita belum juga punya motor, Pak. Ya terus mau bagaimana lagi, Bu? Gaji Bapak cuma pas-pasan. Belum bisa buat beli motor kayak mereka. Ibu yang sabar dong. Sabar saja terus. Percuma saja Bapak kerja berpakaian bagus dan rapi, tapi nggak bisa memenuhi gaya hidup kita. Lihat tetangga kita, Pak. Walaupun mereka cuma petani, tetapi hidupnya makmur. Sudahlah, Bu. Bicaranya jangan keras-keras. Malu didengar tetangga lain. Makanya, Bapak cari uang yang banyak. Bila perlu Bapak ganti pekerjaan lain, cari penghasilan yang lebih besar. Pokoknya Ibu nggak boleh kalah dari mereka. Titik. Oh, kemana Mas Arul? Wah, motornya bagus sekali. Mbak Dewi, iya nih Mbak, saya baru beli kemarin. Wah, kapan-kapan ajakin Mbak jalan-jalan naik motor kamu dong, Arul. Mbak kan kepengen juga ngerasain naik motor baru. Aduh, maaf Mbak Dewi, kalau yang itu aku nggak berani Mbak, takut orang salah sangka nantinya. Ah, kamu ini penakut atau cuma alasan saja, Arul? Mbak cuma minta dibonceng doang, pelit sekali. Bukan gitu Mbak, ya sudah, kapan-kapan saja ya Mbak Dewi, saya permisi dulu. Lelaki kok penakut. Apakah ibu-ibu tidak merasa aneh dengan perubahan hidupnya si Arul dan Maya? Aneh? Aneh bagaimana maksud Bu Dewi? Ibu ini bagaimana sih? Coba saja ibu-ibu pikir, mereka cuma petani, suaminya cuma kerja yang upahnya dari tetangga kita. Tapi mereka kok bisa beli motor baru? Ayo, aneh nggak Bu? Iya sih, omongan Bu Dewi ada benarnya juga. Terus menurut Bu Dewi, mereka dapat uang dari mana bisa kebeli motor? Aduh ibu, jangan polos sekali deh. Sudah pastilah mereka melakukan perbuatan yang tidak benar. Tidak benar. Maksudnya, mereka melakukan pesugihan. Begitu maksud Bu Dewi? Ups, bukan saya yang ngomong ya Bu Ibu. Masa iya sih Bu? Entahlah Bu, saya juga nggak tahu. Mas, gara-gara kita punya motor baru, banyak tetangga kita ngomongin yang enggak tentang kita. Aku jadi nggak enak hati, Mas. Bukannya senang malah jadi beban pikiran. Hidup ini memang rumit, Dik. Kita tidak akan pernah bisa lepas dari yang namanya omongan orang. Jangankan kita buat pekerjaan kotor, perbuatan baik pun pasti ada orang yang tidak suka. Tergantung cara kita menyikapinya saja. Sudahlah, tidak usah terlalu dipikirkan. Lama-kelamaan nanti mereka akan diam sendiri kok, Dik. Mas mau kerja dulu. Kamu baik-baik di rumah ya. Ya, semoga saja benar seperti ucapan Mas Arul. Terima kasih ya Pak. Iya Bu, sama-sama. Lihat nih, emangnya cuma kamu doang yang bisa? Wah, borong nih Bu Dewi. Ah, nggak juga Bu Sumi. Cuma beli mesin cuci sama kipas portable aja kok. Wah, suaminya baru habis gajian ya Mbak Dewi. Lagi banyak duit nih. Apa maksud kamu Mbak Maya? Emangnya cuma situ doang yang mampu belanja? Baru beli motor satu aja sombong banget. Tunggu saja, saya juga bisa beli motor kayak situ. Tapi yang pasti bukan dari duit pesugihan dong. Loh, Mbak, emangnya saya ada salah ngomong ya? Salah ngomong sih enggak, tapi perbuatannya itu yang salah. Perbuatan? Perbuatan apa maksudnya? Allah, nggak usah berlagak polos deh. Semua orang juga tahu. Sudah, jangan ribut. Malu didengar tetangga. Loh, Bu, dari mana semua barang-barang ini? Ya belilah Pak, mana ada orang yang ngasih cuma-cuma. Terus, Ibu ada duit dari mana bisa belanja? Barang-barang ini kan mahal, Bu. Aku kredit Pak. Lagian kalau ngarepin duit gaji Bapak, sampai kiamat pun kita nggak bakalan bisa beli barang-barang kayak gini Pak. Ya ampun, Ibu, kamu nggak mikir apa? Gajiku itu cuma bisa untuk menutupi kebutuhan kita sehari-hari. Terus, kalau untuk bayar kredit lagi, dari mana duitnya, Bu? Mana aku tahu dari mana? Itu yang harus Bapak pikirkan. Makanya Pak, cari pekerjaan lain. Daripada Bapak kerja jadi pegawai bank keliling gaji nggak seberapa, aku juga pengen kayak orang-orang bisa beli ini itu Pak.
Saya permisi dulu ya Bu Maya. Iya Mas, terima kasih ya sudah tepat waktu ngaternya. Sama-sama Mbak. Saya bilang juga apa? Lihat kan Bu, si Maya beli barang terus. Duitnya dari mana coba kalau bukan dari pesugihan? Secara suaminya itu kerja di bawah bukit itu loh Bu. Apa Ibu masih belum yakin juga? Biar lebih yakin, bagaimana kalau kita selidiki ke bawah bukit sana? Karena biar bagaimanapun juga, kita harus punya bukti untuk mengungkap rahasia mereka, Bu Dewi. Aduh Bu Sumi, ini sudah tidak perlu bukti lagi. Ini sudah pasti pakai pesugihan Bu. Mas, sepertinya Bu Dewi tidak suka dengan kita gara-gara Mas beli motor baru. Apa nggak sebaiknya kita jual lagi saja motor itu, Mas? Bu Dewi juga sampai nyindir aku bilang kita punya pesugihan segala, Mas. Jujur aku tidak ingin ada permusuhan sama tetangga kita. Aku gak enak hati rasanya, Mas. Astaga, benarkah Bu Dewi sampai ngomong seperti itu? Keterlaluan sekali dia. Padahal kita beli motor itu hasil dari perjuangan kita menabung selama ini. Bu Dewi benar-benar sudah buat fitnah namanya, Dik. Aku juga sebenarnya nggak terima dia bilang seperti itu, Mas. Sakit hati aku, tapi aku tidak ingin ribut dan perpanjang masalah. Sudahlah, Dek, biarkan saja dia mau ngomong apa. Yang penting kita tidak melakukan perbuatan seperti yang dia tuduhkan itu. Ibu Dewi sudah 2 bulan ini menunggak. Kalau bulan depan Ibu tidak mampu membayarnya, kami terpaksa akan mengambil kembali barangnya. Bagaimana Bu? Apakah Ibu bisa membayar hari ini atau mau menunggu lagi bulan depan? Iya Pak, maaf. Saya tidak bermaksud untuk menunggak cicilan. Keuangan kami lagi sulit Pak. Saya minta kelonggaran dan pengertian dari Bapak. Tolong kasih saya waktu lagi ya Pak. Atau apakah ada cara lain untuk membayar cicilan saya Pak? Saya mau kok melakukan apapun biar cicilan saya lunas. Melakukan apa maksudnya Bu Dewi? Saya tidak mengerti. Begini loh Pak, apakah saya kurang cantik dan menarik di mata Bapak? Anda jangan main-main Bu Dewi. Saya bekerja tidak pandang bulu. Jangan kira saya akan terpengaruh dengan cara yang Bu Dewi lakukan. Saya tidak mau tahu, bulan depan Bu Dewi harus melunasi cicilannya. Kalau enggak, saya akan suruh anak buah saya untuk mengambil paksa barangnya. Saya minta kerjasamanya Bu. Iya deh Pak, iya nanti saya bayar. Aku nggak mau ya kalau sampai barang-barang yang sudah ada harus dikembalikan lagi. Mau taruh di mana mukaku ini, Pak? Pokoknya Ibu tidak mau tahu. Bulan depan duitnya harus ada. Awas saja kamu bikin malu aku, Pak. Itulah Bu, berapa kali aku sudah peringatkan. Jangan kredit-kredit barang. Lihat dong kemampuan kita Bu. Sekarang Ibu bingung bagaimana cara membayar cicilannya. Kenapa aku yang harus bingung? Harusnya kamu yang mikir bagaimana caranya menyenangkan hati istri. Bukan malah kasih nasihat. Emangnya aku bisa kenyang makan nasihat, Pak? Ya ampun Bu, terus aku mesti bagaimana? Kenapa Ibu nggak ngerti-ngerti juga? Jangan tambah beban pikiranku lah Bu. Makanya jadi orang jangan terlalu jujur. Melarat kita, Pak. Kamu kan penagih hutang, duit kantor pasti banyak. Kenapa Bapak nggak ambil saja beberapa? Nggak bakal ketahuan juga lah, Pak. Astaga Bu, jangan keras-keras ngomongnya. Nanti kalau ada yang dengar bisa gawat. Maksud Ibu, aku harus mencuri uang nasabah? Kalau ketahuan bagaimana? Aku bisa dipenjara, Bu. Gak usah terlalu khawatir gitu, Pak. Gak bakal ketahuan deh selama Bapak pintar melakukannya. Ngambilnya jangan sekaligus. Buat saja bertahap, sedikit tetapi sering. Aku yakin pasti aman, Pak. Terima kasih ya, Mas. Iya Mbak, mari. Demikianlah, semenjak ia bisa melunasi cicilan demi cicilan. Bu Dewi semakin tidak terkendali dalam berbelanja. Semua barang yang dia inginkan harus ia miliki demi mendapatkan pengakuan dari orang-orang. Sementara itu, di tempat kerjanya, Pak Rudi tengah rungsing memikirkan keuangan yang ia pegang. Tanpa ia sadari, pengeluarannya sudah mencapai puluhan juta. Ia terpaksa melakukan itu untuk memenuhi keinginan dan tuntutan gaya hidup istrinya. Aduh, bagaimana ini? Pengeluaran membengkak begini. Kalau sampai ketahuan, aku bisa tidur di dalam penjara.
Dewi benar-benar kelewatan. Dia sama sekali tidak memikirkan akibatnya. Aduh, mau pesan apa lagi ya? Kulkas udah, mesin cuci udah, rice cooker sama blender juga udah. Oh ya, cuma satu yang belum aku punya, motor. Iya, motor. Gengsi dong kalau sampai sekarang belum terbeli juga. Kalau suamiku udah pulang nanti, aku akan suruh dia ambil uang nasabah lebih banyak lagi. Tahu selama ini aman-aman saja dan gak pernah ketahuan kan? Astaga Bu, tadi siang aja Bapak cek banyak sekali uang yang sudah kita ambil. Sekarang Ibu malah menyuruhku untuk mengambil lebih banyak lagi. Apakah ini gak berlebihan Bu? Tapi sejauh ini aman-aman saja kan? Gak ada yang tahu kan Pak? Ayolah Pak, untuk kali ini saja deh. Ibu janji gak minta lagi. Ibu kepengen banget punya motor kayak orang-orang. Mau kan Pak? Aduh Dewi, ya, besok Bapak coba deh. Tapi aku gak janji ya. Sudahlah, lebih baik sekarang Ibu tidur. Siang itu, seperti hari-hari sebelumnya, Rudi melakukan pekerjaannya seperti biasa. Namun hari ini, dia merasa sedikit khawatir karena kali ini ia harus mengambil uang lebih banyak dari biasanya. Untuk hari ini cukup segini dulu deh. Lusa baru aku ambil lagi biar nggak terlalu beresiko. Nah gitu dong, Bapak tinggal ambil beberapa kali aja. Sebentar lagi motor impianku bisa terbeli. Bapak memang hebat deh. Pokoknya kamu harus janji setelah bisa beli motor, aku tidak mau melakukannya lagi Bu. Iya Pak, aku janji deh. Demikianlah, setiap ada peluang bagus, Rudi akan menyisihkan lebih banyak lagi uang untuk ia ambil. Namun sepandai-pandainya tupai melompat, pasti terjatuh juga. Begitulah gambaran yang kini dihadapi oleh Rudi. Pak Rudi, laporan keuangan dari 6 bulan lalu kenapa jauh sekali berkurang? Kemana semua uang itu? Bisa Bapak jelaskan sama saya? Aduh, saya nggak tahu Pak. Ini saja saya baru tahu masalah ini dari Bapak. Kamu kira saya bodoh ya? Laporan di sini jelas-jelas Anda yang menanganinya. Dari bulan April, uang yang keluar secara bertahap dalam 1 bulan bisa sampai 4 kali. Saya benar-benar tidak tahu apa-apa Pak. Saya tidak tahu harus bagaimana menjelaskannya. Sudah, Pak Rudi tidak perlu lagi menjelaskan. Saya sudah tahu kemana uang itu. Dengan sangat kecewa, Anda saya pecat dengan tidak hormat. Untuk semua uang yang sudah Pak Rudi ambil, kembalikan semuanya. Dan saya juga akan melaporkan Bapak karena telah menggelapkan uang perusahaan. Aduh, ampun Pak. Tolong jangan laporkan saya Pak. Saya mengaku salah. Saya khilaf Pak. Maafkan saya Pak. Demikianlah apa yang dikhawatirkan selama ini olehnya. Akhirnya terjadi juga. Rudi terus memohon agar ia tidak ditangkap atas perbuatannya itu. Namun atasannya itu tidak bergeming. Ia tetap akan menempuh jalur hukum. Siang itu, di depan rumahnya Bu Dewi, semua orang berkumpul. Mereka melihat semua barang berharga dikeluarkan oleh beberapa orang yang tidak mereka kenal. Semua menerka-nerka apa yang sedang terjadi kepada keluarga Pak Rudi. Kenapa semua barang-barang Bu Dewi dibawa keluar ya? Saya dengar-dengar sih suaminya kena kasus penggelapan uang, Bu. Sekarang Pak Rudi ada di kantor kepolisian. Kabarnya sih akan dipenjara. Aduh, nggak nyangka ya. Ternyata selama ini mereka kelihatan hidupnya enak. Uangnya dari hasil korupsi. Ih, amit-amit deh. Saya juga nggak nyangka, Bu. Saya menyesal udah terhasut omongan dia dulu. Saya jadi ikut-ikutan membenci Mbak Maya dan suaminya. Demikianlah, akhirnya Pak Rudi pun dijebloskan ke dalam penjara. Kini ia hanya bisa pasrah menerima hukuman atas semua perbuatannya. Bu Dewi yang datang melihat suaminya berada di balik jeruji besi, tak henti-hentinya meminta maaf kepada suaminya itu. Karena biar bagaimanapun juga, semua yang terjadi sekarang adalah akibat dari keserakahannya. Maafkan aku ya Pak. Aku sangat menyesal telah memaksa Bapak melakukannya. Sudahlah Bu, semua sudah terjadi. Bapak harus menjalani hukuman ini. Selama Bapak di sini, Ibu baik-baik di rumah ya Bu. Jaga hubungan dengan tetangga, terutama sama Mbak Maya dan Mas Arul. Ibu minta maaflah kepada mereka.